Jadi kalau kita berbicara layanan secara elektronik, pasti kita mengacu kepada aturan yang ada. Juga kita sudah menggunakan base analytic, menggunakan AI, Oke. artificial intelligence. Mm-mm. Jadi CCTV itu sebenarnya sudah bisa membaca. Kalau kita berbicara hacker, Ah. banyak pendidikan di Indonesia sekarang ada pendidikan tentang hacker. Itu yang perlu kita ketahui. Oh. Dan kadang-kadang Halo pemirsa podcast, kita ketemu lagi di channel Info 1, tepatnya di program Indigo, Informasi Digitalisasi dan Globalisasi. Nah, kali ini bersama saya hostnya Lis Indarti, tapi saya tidak sendiri di sini karena saya sudah ditemani oleh narasumber atau bintang tamu kita, dan kita akan berbicara tentang aplikasi layanan e-government di pemerintah Kota Samarinda, tepatnya pada perangkat daerah Diskominfo Kota Samarinda. Di sini sudah hadir bersama saya Bapak Rahardi Rizal, Pak ya. Rijal, panggil Rijal aja. Dari Ya. Pak Rizal. Oke. Beliau ini adalah kepala bidang ya Pak ya. Kepala bidang Aplikasi dan layanan e-government. e-government. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah Mbak, gimana Mbak Lilis? Sehat juga alhamdulillah, Alhamdulillah. walaupun cuaca ini lagi Panas panas-panas ya. banget ya. Panas banget ya Pak ya. Iya. Tadi waktu perjalanan ke sini macet nggak Pak? Kurang Kurang macet. ya. Biasanya kalau macet kan pas pulang kerja Pas pulang sama kerja. pulang sekolah atau anak-anak jam 4 itu pasti macet. Pasti macet ya. Kalau ke sini, ya. Betul sama, saya juga merasakan itu. Iya. Kebetulan rumah dari kota ke Samarinda seberang. Oh, di Samarinda seberang. Iya, benar. Oke, baik. Iya, itu memang layanannya langganan macet memang di Iya. daerah-daerah sini ya. Oke, Pak Rijal, sebelum kita sampai ke tema itu, aplikasi layanan dan e-government di pemerintah Kota Samarinda, dan tentunya ini dari Diskominfo Kota Samarinda, kita pengen tahu dulu perjalanan karir Pak Rijal sebelum menjadi kepala bidang, Pak. Ini menarik pastinya. Iya, perjalanan karir ya. Saya kalau karir dari kuliah kan di Unmul. Setelah lulus 2004, pas kebetulan ada penerimaan CPNS, ikut CPNS, alhamdulillah di 2004 akhir itu lulus CPNS. Jadi bukan dari honor langsung ke PNS, tapi dari umum langsung PNS. Jadi penempatan. Memang garis tangannya bagus. Iya, garis tangan. Jadi 2005 langsung diangkat menjadi CPNS, ditempatkan di Kecamatan Samarinda Ilir. Dulu masih di daerah Sambutan. Kecamatan masih 6, Kecamatan Samarinda Ilir ada 13 kelurahan dulu waktu tahun 2005. Kemudian selama 12 tahun di kecamatan, menduduki 2 jabatan strategis, yaitu kepala sub bagian keuangan sama kepala sub bagian perencanaan dan program. Kemudian pada tahun 2017 pada saat itu Kominfo baru dibentuk. Dulu masih bergabung dengan pariwisata. Dulu namanya pariwisata dan Infocom. 2017 SOTK baru, Kominfo dibentuk 2017, personil-personilnya dicari. Kebetulan 2017 saya ditempatkan di Kominfo sebagai kepala seksi tata kelola e-government dan pengembangan sumber daya TIK. Setelah itu di 2022 kemarin seluruh eselon 4 itu kan dijadikan fungsional semua. Iya. Akhirnya saya jabatan berubah menjadi jabatan fungsional penyetaraan menjadi Pranata Komputer. Kemudian di 2023 tepatnya di bulan Agustus kemarin, pelantikan terakhir kemarin yang di mana itu?
yang Taman Bebaya. Itu Yang alhamdulillah. hujan-hujan waktu itu Ya, soalnya. benar. Iya. Kebetulan dipercaya oleh Bapak Wali Kota Samarinda Oke. menjadi Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan e-Government. Jadi Jadi memang sudah cukup menguasai tentang e-government lah ya. insya Allah. Jadi masih dalam satu bidang Mm, dari kepala seksi naik menjadi, Kepala bidang, bukan naik sih, jadi Japung, kemudian naik menjadi kepala bidang. kepala bidang ke eselon 3. Hmm. Mungkin singkatnya sih seperti itu Mbak Lilis. Singkat, iya Iya, betul. siap. Kita juga nggak mau panjang-panjang ya Iya. kan, Pak? Karena itu akan memakan waktu kalau misalkan kita Siap, bercerita Mbak. Saya tentang bercerita, sejarah saya sih sebenarnya bisa karir. sampai sore itu. Iya, Iya. iya, iya. Sementara waktu kita cuma Iya. hanya 1 jam. Iya. Daripada tidur kan dengerin nanti. Oke, jadi kalau kita ketahui juga bahwa pemerintah Kota Samarinda melalui Diskominfo Kota Samarinda ini memang banyak sekali gebrakan-gebrakan juga melalui inovasi-inovasi yang dikeluarkan dari aplikasi-aplikasi begitu ya Pak ya, yang Betul. tentunya juga memudahkan tidak hanya mungkin bagi aparatur sipil negara atau ASN dan juga non ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, tetapi juga ini untuk kebutuhan masyarakat Kota Samarinda. Nah, kemudian kita juga pengen tahu sebenarnya aplikasi apa saja yang saat ini sudah diterapkan atau mungkin yang sudah di launching oleh Diskominfo Kota Samarinda. Ini kita bicara secara keseluruhan dulu karena kita pengen tahu juga untuk Diskominfo Kota Samarindanya sendiri, Pak Rijal. Ya, mungkin saya bicara sejarah dulu ya. Pada tahun 2017 Kominfo dibentuk itu, kebetulan saya di sana. Sebenarnya untuk layanan kepemerintahan itu rata-rata udah dibangun sama OPD masing-masing. Oke. Tapi jalannya ya sendiri-sendiri. OPD hanya menjalankan untuk kebutuhan mereka sendiri. Sementara kalau kita berbicara digital kan kita berbicara bagaimana layanan itu dikembangkan secara elektronik, output akhirnya adalah data yang dihasilkan. Jadi kalau berbicara digital tuh jangan berbicara elektroniknya saja, tapi kita harus berbicara data. Nah, jadi 2017 itu banyak sekali aplikasi yang dikembangkan oleh OPD. Kominfo hadir pada saat itu. Apa langkah awal yang perlu kita kembangkan untuk Kota Samarinda, terutama di bidang electronic government? Hal yang pertama yang kami kembangkan pada saat itu adalah membuat API. API itu API, Application Programming Interface. Itu sebuah jembatan sebenarnya. Jembatan yang bisa menghubungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya, bisa ngobrol. Jadi bisa mengintegrasikan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Contoh pada saat itu ada namanya e-kelurahan. E-kelurahan itu cuma jalan di 3 kelurahan. Dijalankan oleh 3 kelurahan. Kami ngelihat nih aplikasi bagus nih, bisa dijalankan oleh pemerintah Kota Samarinda, bisa dijalankan di 59 kelurahan. Akhirnya kami ambil alih aplikasi itu, kami kembangkan. Kami kembangkan dulu di aplikasi e-kelurahan, warga datang, petugas yang layani masih ngetik di komputernya secara manual, memang by aplikasi, tapi masih ngetik dari nama, alamat, sampai keperluan apa itu masih ngetik. Akhirnya kami kembangkan aplikasi itu, kita integrasikan menggunakan API tadi dengan database kependudukan yang ada. Akhirnya pada saat warga datang ke situ, kebutuhannya apa, tinggal ketik menggunakan NIK, surat udah jadi. Jadi sesimpel itu. Dan itu produk-produk kita yang kita hasilkan untuk sebuah layanan tidak stagnan berhenti sampai situ. Terus berkembang mengikuti arus yang ada, kebutuhan yang ada. Mungkin seperti itu. Jadi hal yang pertama yang kita kembangkan adalah membuat API, mengintegrasikan data yang ada. Jadi tidak membuat aplikasi baru sebenarnya. Aplikasi yang lama kita kembangkan, kemudian kita integrasikan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Oh gitu, jadi kayak pembaharuan aja gitu ya. Betul. Pak Rijal ya. Oh oke.
Awalnya memang semua perangkat daerah memang Hampir sudah, rata-rata, memang hampir sudah rata-rata udah punya. memang sudah punya dan memang sudah diterapkan gitu. Betul, Kemudian hadirnya Kominfo ini kemudian dikembangkan dikembangkan lagi, lagi. terus ya sudah sampai dengan Ya, sampai dengan sekarang sekarang. Terus gitu. kita kembangkan walaupun ada memang aplikasi-aplikasi baru yang Iya, kita kembangkan lagi. betul. Kalau Nah, untuk di bidang Pak Rijal sendiri, ini kan aplikasi layanan dan e-government ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga apa saja yang terkait di bidang Pak Rijal gitu. jadi kalau kita berbicara layanan secara elektronik, Hmm, pasti kita mengacu kepada aturan yang ada. oke. Jadi secara nasional penerapan e-government yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mhm, Jadi dari e-government menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik oke. itu diatur di dalam Perpres 95 Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hmm, Kemudian diturunkan hmm, menjadi Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tahun ini kita melakukan perubahan kembali hmm, tentang Peraturan Wali Kota Samarinda menjadi Peraturan Nomor 42 mhm, tahun 2023 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. hmm, Nah, itu dasar kita untuk melakukan pengembangan-pengembangan hmm, khususnya terkait layanan elektronik atau aplikasi. Jadi aplikasi itu dibagi menjadi dua. mhm, Ada aplikasi umum mhm. dan ada aplikasi khusus. Kalau aplikasi umum ini apa saja, Nah, Pak Rijal? jadi di dalam Perpres maupun Perwali Heeh, itu dijelaskan bahwasanya aplikasi umum itu adalah aplikasi yang diproduksi oleh pusat, oke. Kementerian Kominfo maupun Kementerian Pan-RB Heeh, atau kementerian yang lain hmm, yang daerah wajib untuk menggunakannya. Contoh hmm. seperti SIPD, Oke. Hmm. Sri Kandi. Nah, yang baru-baru ini sering sekali ada rapat dan segala macam lainnya. Benar, benar. Oke. Jadi ada beberapa kategori Hmm, untuk pengembangan aplikasi hmm. yang daerah dilarang untuk mengembangkannya. Oh, dilarang. Dilarang untuk mengembangkan Itu yang. seperti aplikasi mengenai tata kelola keuangan, Hmm, aplikasi tentang perencanaan, hmm. aplikasi tentang kepegawaian, aplikasi tentang apa namanya kearsipan. Oh, Itu daerah dilarang karena sudah ada aplikasi pusat, ngapain lagi daerah membuat. betul. Nah, Oke. jadi nanti mubazir aja. Jadi kalau daerah mau mengembangkan aplikasi serupa juga nggak bakal terpakai karena aplikasi pusat yang terpakai. Hmm, hmm, Dan yang kedua itu ada aplikasi khusus. hmm, Nah, aplikasi khusus tuh baru boleh daerah untuk mengembangkannya. hmm. Jadi kayak Contoh, contoh. contoh seperti aplikasi untuk memudahkan layanan langsung pada masyarakat, Oke. seperti e-kelurahan tadi yang saya Ya. bilang itu Hmm, boleh. hmm, Apa namanya pemerintah daerah hmm, untuk membuat aplikasi dan aplikasi-aplikasi serupa itu yang banyak dipakai terutama untuk sistem pemerintahan. hmm, Jadi ada aplikasi umum, hmm. ada aplikasi khusus, masing-masing terbagi lagi. Ada Jadi lebih aplikasi spesifik lagi lebih begitu. spesifik Di lagi ada antara di di dua dua, bagian ini, ya, umum dan khusus tadi. umum dan khusus itu Ya. masing-masing ada lagi Ada lagi ya? aplikasi layanan publik dan aplikasi administrasi pemerintahan. Sampai di situ nanti kita lanjut lagi Pak Rijal. Ya, Karena kasihan kalau kita ngobrol terus kopi yang sudah disajikan di meja ini tidak dinikmati. ya. Jadi saya persilakan Pak Rijal boleh untuk disantap kopinya, nanti Terima bisa kasih. di-review. Jadi kita istirahat dulu. Nanti Oke. kita bahas lebih lanjut lagi tentang dua aplikasi tadi yang terdiri dari dua bagian yang kemudian lebih spesifik lagi tadi Heeh. di dalamnya nanti kita akan bahas. Kita harus istirahat dulu Pak Rijal, kita harus jeda dan kita akan kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Rijal di sini selaku Kepala Bidang Aplikasi Layanan dan E-Government di Diskominfo Kota Samarinda. Gimana Pak tadi kopinya?
Manis. Manis nih. Semanis saya atau semanis madu? Oke, kita lanjut lagi di sini Boleh. tentang aplikasi tadi yang lebih spesifik karena tadi Bapak sudah mengatakan ada yang umum, ada yang khusus. Di dalam umum dan khusus ini lagi terbagi lagi, ada lagi di dalamnya itu ya ternyata ya Pak ya. Iya, Apa? benar. Jadi di dalam umum dan khusus itu dibagi dua lagi. Oke, Ada aplikasi untuk administrasi pemerintahan, ada aplikasi untuk layanan publik. oke. Jadi kalau aplikasi administrasi pemerintahan Heeh. itu aplikasi internal yang digunakan oleh pemerintah untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan Hmm, untuk pengadministrasian pekerjaan mereka. Contoh hmm, untuk aplikasi administrasi pemerintahan itu yang dibangun oleh Kominfo kayak model izin online. Jadi izin online. izin online itu Ah, baru kami kembangkan tuh. baru Kominfo. Kominfo Heeh. udah jalan, insya Allah nanti akan kita laksanakan untuk seluruh OPD. Jadi saya jelaskan sedikit untuk Heeh. izin online. Mhm. Jadi ada perintah dari Wali Kota Samarinda Oke. bagi eh, ASN Heeh. pemerintah Kota Samarinda sebenarnya tidak ada waktu untuk keluar kantor. Kalaupun ada keluar kantor itu dibatasi 1 jam. maksimal 1 jam per hari ya. Ya. Sebenarnya bukan 1 jam sih. Hah? Heeh. Nah itu untuk sementara kan OPD Heeh. untuk izin menggunakan pencatatan manual di Betul. bukit Lewat kapan. buku keluar masuk gitu. Iya Iya. benar. Sekarang pertanyaannya itu diisi apa tidak? Itu dikontrol apa Tidak, tidak? kayaknya tidak terkontrol. Akhirnya kami bukan bikin terobosan. Heeh. Bahwasannya yang seperti itu kalau tidak secara elektronik, tidak secara digital ya nggak bakal jalan juga. Tidak mungkin setiap hari wali kota itu melakukan sidak, melakukan apa namanya ngeliat di OPD mana nih pegawainya ini ada nggak di tempat Ya. seperti itu. Mm-mm. Akhirnya kami bikin aplikasi. Jadi aplikasi itu kapan kita check out, Hah? kapan kita check in. Oke. Misalkan saya lagi ke sini nih, Hah? saya check out, pas pada saat saya sampai di sini saya check out. Misalkan saya tulis melakukan podcast dengan di sini, Hah? itu sudah kelihatan posisi saya di sini udah Oh, kelihatan tuh. dan ini nanti akan diterapkan untuk seluruh perangkat daerah di Iya, lingkungan pemerintah Kota Samarinda. benar. Waduh, berarti Waduh, berat saya kayaknya. siap-siap Mbak Lilis berat kayaknya nih. karena saya sering Iya. keluar. Jadi seperti itu. Jadi Ya. nanti pada saat dia balik ke kantor, isi lagi, dia check in. Jadi ketahuan tuh berapa jam, berapa menit dia izin, Waduh. terus dia kemana itu ketahuan. Iya, iya. Heeh. Nah itu yang aplikasi untuk administrasi pemerintahannya. Oke. Kalau layanan publik ya bagaimana kita membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya. Ya, kelurahan tadi. Oke. Dengan seperti website juga. Oke. Jadi kami di tahun 2017 itu juga yang kami siapkan untuk seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Itu kami bangunkan websitenya semuanya. Kominfo semua yang bangun untuk websitenya itu sebagai media informasi kepada masyarakat bahwasannya layanan-layanan apa sih yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui media informasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Samarinda, khususnya website. Dan itu juga kita buat integrasinya, bukan hanya website di masing-masing OPD, Oke. kita juga bikin portal datanya melalui portal samarindakota.go.id. Oke. Jadi kalau masyarakat mau ngelihat kejadian-kejadian apa di Samarinda, nggak usah buka di website masing-masing OPD,
Lihat aja di Samarinda Kota Go ID itu semua sudah ada, termasuk berita-berita yang diberitakan oleh pemerintah kota melalui website OPD, Mm-mm. itu langsung terintegrasi muncul di portal Di tersebut. portal itu teh. Jadi itu nggak ada adminnya sama sekali. Oh, Di portal Samarinda Kota Go ID itu nggak ada admin. Jadi itu menarik data yang diisi oleh admin masing-masing OPD. Kita ngisi misalkan nih di protokol, heeh. ngisi kegiatannya Mbak Lilis, ngisi kegiatan misalnya ke Pak Wali lagi berkunjung di sini bikin beritanya, Heeh. itu langsung otomatis masuk di portal Samarinda. Jadi sesimpel Dengan itu, berita yang lengkap. dengan berita sesuai dengan Heeh. yang dibuat kan. Oke. Jadi Oh. OPD memproduksi berita, Heeh. ditaruh di websitenya OPD, nanti terintegrasi langsung di portal Samarinda. Hmm. Jadi masyarakat nggak perlu satu-satu nih buka website ini, buka nanti bikin ini, buka, cukup satu aja di portal. Jadi masing-masing OPD nih kalau misalkan kita mendengar penjelasan dari Pak Rijal tuh harus ada sumber daya manusia yang memang paham dengan dunia begitu ya Pak Rijal. Agar Minim, terbantukan gitu dari minimal perangkat kalau daerah. paham banget untuk IT sih enggak sebenarnya. Yang penting rata-rata di OPD pastilah ada anak-anak muda yang ibaratnya tidak perlu paham banget sama IT, tapi bisa menjalankan seperti sosial media atau macam itu, nanti kami yang ngajarin cara mengoperasikannya. Biasanya kita kalau mengembangkan aplikasi kita selalu memberikan BIMTEK, bagaimana cara implementasikannya, seperti itu. Oke. Kemudian yang baru-baru ini dilakukan oleh Diskominfo melalui bidang aplikasi layanan e-government apa Pak Rijal? Nah ini mungkin yang paling penting Mbak Lilis ya. Eh, kita jadi di Indonesia ini latah dengan adanya era digital ini, khususnya di pemerintahan. Dengan zaman digital ini akhirnya kita berlomba-lomba untuk membuat aplikasi. Aplikasi itu memudahkan, iya memudahkan, ada juga menyulitkannya. Masyarakat melihat banyaknya aplikasi yang diproduksi juga bingung. Contohlah Mbak Lilis, dengan aplikasi ini harus masuk menggunakan user ini, password ini. Betul. Belum lagi menghafal ini, menghafal itu, alamat aplikasinya. Akhirnya masyarakat, banyak betul sih aplikasi yang dikembangkan. Iya. Akhirnya kemarin pada suatu pertemuan Bapak Presiden kita Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pan-RB Pak Abdullah Azwar Anas, coba itu diaudit aplikasi yang dibangun oleh kementerian dan lembaga. Totalnya itu kalau nggak salah menurut pernyataan Pak Menteri itu ada 270.000 aplikasi yang diproduksi oleh kementerian dan lembaga. Sudah data. Makanya di Indonesia. Jadi akhirnya Pak Presiden meminta buat suatu platform, jangan ibaratnya menyusahkan, menyulitkan masyarakat dalam memberikan layanan khususnya dalam pengembangan aplikasi. Bikin satu platform aplikasi yang bisa mengintegrasikan seluruh layanan. Nah itu ide awal dari kami, pemerintah Kota Samarinda. Kita juga sadar masyarakat dibingungkan dengan aplikasi yang banyak oleh pemerintah. Jadi kayak keanekaragaman aplikasi gitu Aneka-ragam aplikasi. Saya juga, jangankan masyarakat, saya juga yang ibaratnya yang mengelola juga bingung. Iya. Padahal aplikasi itu sebenarnya kadang-kadang ada aplikasi yang serupa, tapi dibedakan. Ibaratnya kenapa nggak jadi satu aja sih aplikasi ini? Akhirnya dari kami, kebetulan saya juga selain kepala bidang, saya juga pengelola ekosistem TIK di Samarinda. Jadi para developer pengembang aplikasi Samarinda, termasuk relawan TIK Samarinda, saya ajak bergabung semua di Diskominfo. Ibaratnya apa yang mau kamu suguhkan untuk Kota Samarinda ini, saya challenge seperti itu.
Samarinda ini mau kita bawa kemana sih, arahnya kemana sih untuk Jadi kayak lagu gitu ya. layanan Mau aplikasi dibawa ya. kemana? Jadi teman-teman kita ngumpul, kadang-kadang kita ngopi bareng sama teman-teman developer itu. Akhirnya kita sepakat, kita buat satu platform aplikasi, bentuknya super aplikasi, super app. Super App. Kita namain Samarinda Santer. Samarinda Santer. Samarinda Santer. Jadi Santer itu satu aplikasi terintegrasi. Nah, kita buat itu, rumahnya udah jadi kita buat di tahun 2021, udah kita launching pada saat ulang tahun pemerintah Kota Samarinda 21 Januari 2022. Oh, tahun lalu ya. Ya, tahun lalu udah jadi, rumahnya udah kita bikin, layanan-layanannya juga kita masukkan di situ, terutama layanan-layanan publik yang kepada masyarakat yang kita cemplungkan ke situ. Termasuk itu ada CCTV yang disiapkan pemerintah Kota Samarinda, itu ada 80 titik CCTV itu live kita siapkan di situ. Oke. Pasti Mbak Lilis belum download ya kayaknya. Belum kayaknya. Saya belum download nih. Ya. Bagaimana Jadi ini? jadi gini. Jadi ada 80 titik tadi CCTV. 80 titik CCTV itu real time. Oke. Jalan. Jadi paling banyak yang menikmati aplikasi Santer ini pada saat hujan. Oh iya, karena mau ngelihat nih, Ngelihat di mana nih, yang banjir. ini mana macetnya Iya, nih, di ini mana mana macetnya, banjirnya. iya. Itu juga kita sudah menggunakan base analytic, menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi CCTV itu sebenarnya sudah bisa membaca, menyorot titik itu, dan bisa menyimpulkan itu banjir atau tidak. Jadi itu nggak kita ketik lagi, sudah secara robotik CCTV itu menyorot ini tidak banjir, ini banjir di keterangannya itu. Jadi aplikasi Santer itu banyak sekali masyarakat Kota Samarinda menikmatinya itu pada saat itu. Cuman kan kita berpikir selama 1 tahun ini aplikasi ini selalu kita kembangkan, harus kita kembangkan. Jangan stuck. Jangan stuck, karena pengembangan aplikasi ini harus menyesuaikan dengan keadaan perubahan yang terjadi di Samarinda. Akhirnya di 2022 akhir Pak Wali Kota memerintahkan kepada kami itu kelurahan kembangkan layanan di kelurahan. Jangan sampai ada lagi penumpukan massa di kelurahan untuk mendapatkan layanan kelurahan. Kalau bisa semuanya by system. Jadi melalui Mbak Lilis kalau di rumah, aku mau bikin surat ini tinggal ngetik di rumah tuh layanan udah jadi, langsung kembali ke handphone Mbak Lilis. Jadi sekarang itu kita sudah menyiapkan, udah jadi di 2 kelurahan, Kelurahan Lobakung sama Kelurahan Sungai Kledang. Itu yang memang benar-benar sudah siap. Sudah siap banget. Jadi kita tidak hanya menyiapkan aplikasinya saja. Jadi kita siapkan juga ruang layanannya. Kita juga siapkan SDM-nya kita latih. Dan perlengkapannya juga kita siapkan. Jadi kalau Mbak Lilis datang ke Kelurahan Lobakung atau Kelurahan Sungai Kledang, itu ruangan kelurahannya kalau dulu kita datang banyak banget nih tempelan-tempelan nih. Ada SOP, ada SP, akhirnya bikin kumuh kan dulu. Sekarang kalau Mbak Lilis datang ke sana, ruangannya sesimpel ini. Cuman ada tablet 2, ada komputer 2 untuk layanan. Jadi nanti masyarakat datang ke situ, ada petugasnya yang ngelayanin, ngajarin cara mereka untuk melakukan pelayanan terhadap diri sendiri, self services. Jadi mereka datang ke kelurahan, mereka bisa melayani diri sendiri, bagaimana cara memintanya. Nanti itu sudah terhubung dengan
adminnya kelurahan. Admin kelurahan sudah dapat permintaan dari masyarakat, tinggal bikinkan surat. Aha. Pembuatan suratnya pun sudah melalui proses digital. Digital. Penandatanganannya juga sudah Digital. kita melalui TTE, tanda tangan elektronik. Jadi di kelurahan di kecamatan itu kan kadang-kadang warga bikin suratnya paling 5 menit selesai. Penandatanganannya yang lama. Ibaratnya lurah tunggu tanda tangan lurah dulu. Kadang-kadang lurah dipanggil rapat di sini seharian belum tentu. Akhirnya masyarakat lama menunggu di situ. Nah, dengan adanya tanda tangan elektronik tadi, surat langsung terkirim ke handphonenya lurah, ada notifikasinya, lurah tinggal membubuhkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu bukan tanda tangan basah yang kita scan, bukan. Itu tanda tangan elektronik itu dia berupa barcode, isinya adalah kode-kode rahasia, dan itu dikeluarkan oleh BSSN, Badan Sandi Siber Negara. Jadi munculnya itu juga melalui proses yang panjang. Dulu agak lama kita memintakan untuk kode tersebut dikasihkan ke pejabat kita. Sekarang udah lumayan cepat nih dari BSSN-nya. Baik, artinya sarana dan prasarana tuh semua sudah terfasilitasi untuk 2 kelurahan ini, tapi tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu kelurahan-kelurahan yang lain pun juga akan bisa menerapkan layanan tersebut. Jadi target kami di tahun ini kita ada pilot projectnya 10 kelurahan, 1 kecamatan. Tahun depan itu sudah 59 kelurahan, 10 kecamatan. Yang kami sasar kemudian di tahun depan itu layanan puskesmas juga kita akan sasar. Layanan puskesmas. Iya. Jadi layanan-layanan tingkat dasar di masyarakat, kecamatan, kelurahan, puskesmas itu kita sasar semua di sana. Baik. Pak Rijal, kita harus jeda lagi. Siap. Kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi lagi, ya kan? Ini persembahan dari SKP gitu. Iya. Nanti kita kembali lagi pemirsa. Ya, kita kembali lagi di Indigo Informasi Digitalisasi dan juga Globalisasi. Nggak terasa nih Pak Rijal, kita sudah di segmen-segmen terakhir. Oh iya. Padahal ini baru aja ya Pak baru aja kayaknya, baru cepet aja banget ya. Iya Pak, memang waktu itu cepat sangat berlalu Pak. Iya. Nah, tadi memang sudah dijelaskan semua tentang layanan, kemudian juga aplikasi, dan baru-baru ini tadi ada Super F. Kita tunggu lagi Super Jet kayaknya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa diterima dan kemudian itu juga bisa diterapkan atau diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda, karena memang ini untuk masyarakat Kota Samarinda gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan di era digitalisasi seperti ini. Terus kemudian juga itu untuk mempermudah layanan kepada masyarakat gitu ya Pak. Iya. Ya, dan tentunya Dinas Kominfo Kota Samarinda ini dalam mengelola hal tersebut, mulai dari aplikasi ya Pak, terus juga website gitu kan, ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni juga gitu pastinya ya kan Pak, karena itulah faktor pendukung gitu, faktor utama dalam memberikan gebrakan-gebrakan atau juga inovasi-inovasi baru. Dan saya juga pengen tahu Pak, sebenarnya ada berapa sih programmer di Kominfo gitu Pak? Nah, saya pengen tahu dulu nih. Jangan kaget ya kalau saya kasih tahu ya. Kalau kaget? Iya, saya nggak kaget. Jadi kadang-kadang di setiap kesempatan Pak Wali Kota itu ngomong, itu OPD kalau mau bikin inovasi berbasis teknologi, hubungin tuh Kominfo. Gitu. Aduh, pokoknya Kominfo itu bisa itu katanya membuatkan. Jadi akhirnya banyak nih OPD yang datang ke kami minta bikinkan, tetap kami bikinkan aplikasi-aplikasinya, tapi melalui proses. Maksudnya sebelum kita mengembangkan aplikasi ada proses namanya analisis sistem. Kalau secara teknisnya kita nyebutnya user requirement system.
Jadi menganalisis kebutuhan pengguna. Jadi apa sih aplikasi ini nanti buat apa, terus proses bisnisnya gimana, nanti hasil yang didapatkan itu apa. Itu kita harus analisis dulu. Jadi ada input, ada output gitu ya? Ada input, ada output. Jadi layanan berbasis elektronik itu sebagai medianya, data itu sebagai outputnya. Kita harus berbasis data. Namanya Semuanya itu layanan harus data. berbasis data. Contoh lah, Gojek itu menerapkan ada layanan GoFood di dalamnya. Ada layanan GoFood di dalamnya. Itu layanannya namanya GoFood. Hasilnya apa? Semua pesanan-pesanan kita ke Gojek itu akan terekam. Jadi Gojek itu akan bisa ibaratnya mengembangkan sistem mereka terutama untuk bisnis melalui aplikasi itu by data yang mereka hasilkan. Misalkan mereka tahu tuh di masyarakat Kota Samarinda makanan apa sih yang paling disukai warga Kota Samarinda dari hasil aplikasinya. Percaya nggak? Ya. Misalkan kita ada berapa orang di ruangan ini, misalkan 10. Yang kita pesan A, B, C, D, E, F kan? Nah, masyarakat Kota Samarinda tiap malam paling banyak memesan ini. Memesan ini. Itu sudah terekap datanya melalui aplikasi itu. Dan data ini nanti yang digunakan oleh pihak Gojek, kalau kita dari pihak pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui data-data yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Jadi kalau kita berbicara digital, endingnya harus data yang dihasilkan. Karena apa? Data itu nanti yang akan dipakai untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan apa yang menjadi solusi tentang permasalahan yang ada di Kota Samarinda. Seperti itu. Berbicara tentang programmer tadi yang ada di Diskominfo Kota Samarinda. Programmer di Diskominfo. Jadi programmer ini adalah mau kaget nih. Mereka yang bisa melakukan pemrograman atau coding namanya. Di Kominfo itu sekitar 7 orang. 7 orang. Serius, Pak? Kaget ya? Ya pasti kaget kan? Oke, 7 orang. 7 orang Iya. untuk se-Kota Samarinda. Cuman itu di Kominfo-nya. Di OPD lain juga ada programmer. Ada kayak model BKPSDM, di Bapenda, mereka juga masing-masing ada. Pokoknya masing-masing perangkat daerah di pemerintah Samarinda. Jadi kebanyakan OPD yang punya programmer dia mengembangkan sendiri rata-rata untuk layanannya. Nah, kecuali OPD yang tidak mempunyai programmer pasti lari ke kami. Atau lari ke pihak ketiga. Nah, Diskominfo ini sendiri kan tentunya dengan layanan aplikasi dan kemudian juga segala macam lainnya yang ada di sana gitu kan. Pasti pernah menemukan kejadian-kejadian yang mungkin salah satunya adalah hacker gitu. Dan ini kan mungkin bisa kita katakan itu apa perlu kita berantas, lawan, atau bagaimana Pak Rijal? Kalau hacker ini kalau di sana mengelola website, aplikasi. Sebenarnya kalau dibilang menjengkelkan sih enggak juga ya. Oh ya? Sebenarnya ada keuntungan juga untuk hacker ini. Apa? Kadang-kadang otak saya ini terbalik ya sebenarnya. Padahal hacker tuh sebenarnya rugi ya kita ya. Enggak. Kalau kita berbicara hacker, banyak pendidikan di Indonesia sekarang ada pendidikan tentang hacker. Itu yang perlu kita ketahui. Dan kadang-kadang salah satu kegiatan mereka adalah uji coba sistem keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka kadang-kadang nih, ini kuat nggak sistem keamanan, mereka coba masuk itu. Dan itu mungkin salah satu masuk di mata kuliah mereka ya. Coba seperti itu. Nah,
Itu dari sisi mereka, tapi dari sisi kita Heeh. memang kita agak apa namanya? Agak kesusahan kalau kita diserang-serang seperti itu terus ya. Jadinya gemes gitu. Iya, gemes. Heeh. Tapi keuntungannya adalah kita makin waspada Heeh. Iya. terhadap serangan itu Mhm. dengan cara apa? Mhm. Memperbaiki sistem kita. Hmm. Jadi sistem kita nggak jadi kaleng-kaleng. Oh. Sistem kita kalau sudah diuji coba kayak gitu kan kita tahu permasalahannya, kelemahan sistem kita di sini. Harus kita perbaiki dengan ini. Heeh. Nanti diserang lagi, oh ini lagi celahnya. Heeh. Oh celahnya ini lagi. Akhirnya ada permasalahan seperti itu, ada perbaikan juga dari kita. Akhirnya sistem yang kita buat dari sisi keamanannya itu bagus. Iya, apalagi kan ini sistem pemerintah gitu, layanan Iya, pemerintah harus. yang kemudian diserang oleh mereka-mereka Oh, oknum-oknum yang itu tidak bertanggung jawab. baru internal, apalagi sudah di luar negeri kan bisa masuk orang luar untuk ngehack punya kita kan. Pernah kejadian itu dialami oleh Diskominfo itu pada tahun berapa kira-kira? Eh, Atau masih sampai dengan sekarang nih? yang lagi marak ini iklan gacor ya, judi online. Oke. Yang lagi marak ini. Oh, iklannya Iklan. ada Ada di situs pemerintah. Situs pemerintah. Nah, itu yang lagi marak. Jadi Bisa ya mereka bisa dong. bisa, sangat bisa sekali. Iya. Itu yang lagi marak bukan hanya di Samarinda sebenarnya. Se-Indonesia lagi booming itu yang iklan gacor ini. Oh, Iya, se-Indonesia. Jadi kami mengalami ini di mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya. baru-baru. Baru-baru ini aja. Jadi dari Kementerian Kominfo itu mereka selalu ngelihat tuh situs-situs pemerintah, mereka bisa patroli ngelihat situs mana aja yang kena gacor. Jadi kami pernah sewaktu-waktu Iya, kena iya. punya kami, Heeh. tapi kita nggak memantau Oh, itu kena gacor atau enggak. Akhirnya dari Kementerian Kominfo itu cuma dikasih batas waktu 1 kali 24 jam kita ngebenerin. Kalau 1 kali enggak, 24 jam. iya 1 kali 24, 1 kali Jadi 24 kayak jam. lapor RT ya, Pak. Benar. Jadi kalau itu tidak kita tanggapi, Heeh. itu mereka yang take down. Jadi Oh. dimatikan. Dimatikan bukan aplikasi yang kena, tapi seluruh aplikasi yang menggunakan subdomain samarindakota.go.id. Sementara layanan kita di situ semua. Jadi kita ini kayak merasa pihak yang dirugikan oleh mereka gitu ya. Benar. Ini gara-gara iklan gacor nih ya. Yang sudah berani menyerang layanan atau sistem pemerintahan gitu. Oke, terus Pak Rizal. Jadi akhirnya kita sekarang lebih siaga lagi. Daripada kita tidak menangani nanti dimatikan pusat, kita minta nyalakan lagi susah. Akhirnya kita kalau ada yang kena, langsung kita sendiri yang take down. Habis take down baru kita benerin. Habis take down baru dibenerin lagi sistem itu ya. Wah, ini bahaya juga nih. Ada yang pernah kena hacker nggak nih? Pasti sering kejadian tuh yang kayak gitu-gitu. Facebook, media sosial lah ya, terutama kayak di Facebook atau Instagram gitu-gitu juga. Yang banyak itu APK undangan. Iya, di WhatsApp. Undangan Yang pernikahan. baru-baru ini. Iya, yang baru-baru ini ya. Pak Itu Rizal. kalau sudah kita kena, handphone kita itu dikuasainya sudah di cloningnya itu. Jadi jangan pernah sekali-sekali untuk mengklik atau membuka APK itu, APK undangan itu. itu. Ini peringatan nih untuk semuanya. Peringatan. Betul. Jadi banyak kejadian teman-teman di dalam handphone itu pasti ada mobile banking segala Betul. macam. Kadang-kadang ada password yang ditaruh di dalam. Iya. Walaupun di dokumen lain itu bisa mereka buka. Aduh, bahaya banget ya Pak. Bahaya banget. Itu teman-teman banyak yang rugi sampai habis. Gimana kalau kita kembali ke HP yang biasa aja gitu ya Pak ya? Aduh, tapi nggak mungkin ya. Balik ke jadul lagi, dulu lagi. Saking parno dan takutnya gitu. Iya. Tahu saya yang bikin aplikasi itu juga udah ditangkap kan. Dia mahasiswa, cuman dia udah berhasil menjual ke pihak lain aplikasi itu, akhirnya dipakai. Nah ini dari kepolisian masih menelusuri nih siapa-siapa yang menggunakan, yang terlibat dan kemudian menggunakan itu. Mahasiswa loh padahal.
Oke. Ya, Luar cuman biasa. ya mereka punya skill yang bagus, Iya, cuma dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. betul. Yang akhirnya merugikan banyak Iya, orang gitu. Bukan hanya di Samarinda, tapi juga seluruh wilayah Indonesia gitu ya Pak Rijal iya, ya. Oke. Em, Terus mungkin ini pastinya dari Pak Rijal sendiri selaku kepala bidang di bidang aplikasi layanan dan e-government Diskominfo Kota Samarinda. Bapak punya pesan gitu ya, pasti punya pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Samarinda dalam pelayanan atau memberikan pelayanan tentang aplikasi ataupun juga layanan e-government ini yang sudah dilakukan atau mungkin yang juga sudah diterapkan oleh masyarakat Kota Samarinda. Bagaimana sih kita supaya bijak gitu dalam menggunakan ini iya. semua, Mm. supaya kita nggak salah-salah gitu dalam Iya, penggunaan. mungkin sebelum mengarah ke sana, Hmm, mungkin saya jelaskan yang super app tadi ya, yang boleh. perlu penting masyarakat tahu. Mhm, Kalau mau mengakses mhm, super app Samarinda Santer mhm. itu bisa melalui Play Store. Play Store. Play Store kita, ketik aja Oke. Samarinda Santer. Mhm. Tapi kalau kita Biasa pakai Samarinda Santer. Samarinda Santer, Santer. Santer. Mhm. Dan kadang-kadang kalau kita cuma Android aja, kalau Play Store kan Android nih, Iya. yang iPhone ngomel-ngomel kok nggak disiapkan juga buat iPhone ini. Kok nggak Siapa ada yang di pakai iPhone nih? kok nggak ada di Pak App Jajang? Store ini ya. Aha. Pengguna App Store ngomel nih. Hmm. Makanya kita kembangkan lagi, Hmm. kita bisa menggunakan kedua-duanya Hmm. baik Android maupun iOS Hmm. di PWA. pwa.santer.app. pwa.santer.app. Ya, kenapa kita pakai PWA? PWA itu Hmm. Progressive Hmm. Web Application. Itu bisa digunakan media manapun. Jadi kita Oke. kembangkan sampai ke situ, Aha. dia bisa menggunakan handphone, Aha. bisa menggunakan website Mhm. di laptop juga bisa. Mhm. Penggunanya Android bisa, iPhone juga bisa. Jadi semua bisa menikmati. Jadi Mhm. nggak ada lagi yang protes dan nggak bisa menggunakan aplikasi itu. Mhm. Mhm. Itu terkait Santer. Pesan kami, Mhm. pesan saya pribadi, Ya. terutama untuk pengembangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau Mhm. e-government, Mhm. baik kepada pemerintah dari sisi pemerintah yang Iya. memproduksi, Mhm. ya ibaratnya jangan stagnan Mhm. untuk melakukan layanan untuk pengembangan. Mhm. Kita harus selalu berinovasi untuk melakukan pengembangan yang pada akhirnya Mhm. adalah bagaimana layanan yang kita buat ini Mhm. dinikmati atau dirasakan dengan baik oleh masyarakat sebagai pengguna. Mhm. Terus kepada masyarakat Mhm. lebih tingkatkan lagi kemampuan atau skill dalam ya lebih beradaptasi kepada elektronik digital. Mhm. Ibaratnya masyarakat dikit kadang-kadang Mhm. eh, handphone aja nih Iya, yang keren. keren Mhm. tapi nggak paham cara Mhm. penggunaan fitur-fitur apa di Mhm. dalamnya. Mhm. Ya lebih jangan anulah, handphone boleh, smartphone, tapi kitanya juga harus smart. Betul. Mhm. Terutama bijak dalam bermedia sosial, itu yang penting. Mhm. Jadi jangan terpengaruh, apalagi sekarang musim pilkada, Betul. pilpres, Mhm. lebih bijak Pesta lagi. Demokrasi Pesta demokrasi, 2024, wah ini pasti banyak nih. wah itu berbagai macam Ujaran perang, kebencian ujaran gitu. kebencian, perang perat saraf di media sosial, pendukung Betul. A, pendukung B, pendukung Iya. C, Mhm. menjelekkan A, menjelekkan B, menjelekkan C. Iya. Pada akhirnya Nggak selesai-selesai mungkin itu nggak jelek-jelekan. selesai-selesai, Iya. bahkan bisa terjadi kopi darat Ah, dari bukan kopi dangdut ya. Kalau kopi dangdut ya, kenakan ya lagu kita bisa dari joget. Ini kopi darat. dunia maya ke Hmm. dunia nyata. Iya. Akhirnya perang, bener-bener perang nih, bukan perang. Iya. Jadi untuk masyarakat lebih bijak Oke. dan nikmati layanan-layanan kami yang kami berikan Mhm. untuk
masyarakat kritik dan saran tentang layanan yang kami berikan, Mhm. silahkan ajukan ke kami Mhm. melalui media-media pengaduan yang sudah kami siapkan. Betul. Terutama Mbak Lilis, Ya. saya juga penanggung jawab layanan nomor tunggal panggilan darurat 112. 112. Iya, Oke. saya juga penanggung jawabnya. Oh, oke. 112 itu ada di Kominfo. Betul. Nah, jadi untuk kedaruratan Kota Samarinda, kita juga melayaninya melalui line 112, telepon bebas pulsa. Oke. Baik. Seperti itu. Jadi untuk menikmati layanan, silahkan. Mhm. Ada kritik dan saran, Mhm. kami Langsung open langsung untuk disampaikan. menerima masukan. Karena memang pemerintah itu tidak takut dikritik, malah menerima segala saran, kritikan, masukan dan segala macam lainnya, karena ini untuk memperbaiki sistem layanan dari pemerintah Kota Samarinda untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda. Benar sekali, Mbak. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Pak Rijal ini bisa diterima, kemudian juga ini bisa diterapkan oleh yang saat ini menyaksikan mungkin ya podcast Info 1 di program Indigo. Dan terima kasih Pak Mbak Rijal Lilis. sudah hadir ya Pak ya, sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan informasi ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga bisa mengedukasi bukan saya saja sebagai host di sini, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda dan secara umum, secara global, seluruh yang menyaksikan YouTube ini. Terima kasih Pak Rijal, kita tunggu gebrakan atau juga inovasi-inovasi lainnya dari Diskominfo Kota Samarinda ya Pak ya. Dan pemirsa, nggak terasa waktu kita sudah selesai di podcast ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi pada program Indigo, informasi, digitalisasi dan juga globalisasi. Sampai jumpa.